Oke, kalau saya boleh tanya adalah something nanti tolong diselesaikan pernyataan ini. Oke. Something that I'm afraid to share with you is. Oh, saya melanjutkan kalimat Yes. itu. Oh, oke. Sesuatu yang kamu takut bercerita, sharing kepada diriku adalah. I'm afraid to share that I am just human. I'm vulnerable. I'm no perfect. Saya bukan seseorang yang sempurna. Dan kadang-kadang ketakutan terbesar saya adalah ketika saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. So that is my biggest fear. Karena ketika saya tahu apa yang saya tidak tahu, sebagai manusia mungkin saya akan mencoba untuk mengimprove dan mencari tahu. Ya, tapi sometimes kadang-kadang kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu gitu. Yeah. So yeah, that's the first thing that came into my mind. I don't know why. Okay. It's not easy because it's something that I'm afraid to share with you. Jadi kita harus menghadapin diri kita sendiri, ketakutan yang ada dalam diri kita. Oh, okay. Yeah, That's interesting. Thank you for sharing. Thank you for asking. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol. Sukses dan sehat selalu. Saya doakan yang terbaik buat Pak Gobin. Thank you. Dan thank you for sharing Terima kasih. wisdom hari ini. Thank you. Thank you. God bless. Jadi ini sebenarnya kita udah tutup ya, udah tutup. Cuma dalam proses kita ngobrol-ngobrol, ternyata masih banyak banget wisdom. Dan kebetulan kita lagi ngomongin tentang topik buku dan akhirnya leads to non-violent communications. And I think ini satu hal yang sangat penting banget, harus semua orang tahu. Saya juga belum tahu, cuma tadi kan Pak Gobin pengen jelasin, saya bilang oke, kalau gitu kita harus nyalain mic lagi. Karena everyone need to know. Ini nih mengubah diri saya dalam pandangan saya tentang kehidupan dan salah satunya tentang komunikasi. Namanya non-violent communication, Marshall Rosenberg. Kalau nggak salah buku ini kemudian diubah menjadi compassionate communication. Nah di situ bukunya harus dibaca sendiri sih. Tapi kalau saya mau memberikan step-stepnya, ada 4 step. Yang pertama yang paling sulit adalah bedakan antara pengamatan dan evaluasi. Sebagian besar orang itu melihat sesuatu langsung mengevaluasi, memberikan arti pada kejadian itu. Sementara pengamatan adalah melihat dan dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, gitu. Jadi kalau contohnya kamu terlambat ya, nah itu berarti udah evaluasi. Tapi kamu datang jam 9:05. Nah itu pengamatan. Karena dia datang jam 9:05. Oke. Terlambat itu evaluasi. Kamu jorok. Nah, itu evaluasi. Tapi aku melihat ada banyak debu atau pasir di tangan kamu. Itu adalah pengamatan. Jadi pengamatan itu menginformasikan sebuah fakta. Tidak mengevaluasi, tidak memberikan makna kejadian itu. Karena itu yang kita tahu, itu yang kita lihat. Saya melihat kamu bergandengan tangan dengan dia. Fakta dong. Fakta itu. Betul. Kamu selingkuh. Itu. Ini yang susah. Ya. Bedakan antara pengamatan dan evaluasi. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau memberikan sebuah berbicara pada seseorang, kita berikan pengamatan tersebut, bukan evaluasinya. Nah, aku tadi melihat jam dan kamu datang jam 9:05. Evaluasi. Nah, dari dari pengamatan tersebut, apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul dalam diri saya? Diungkapkan. Perasaan itu adalah kecewa, sedih, marah, kesel, cemburu. Itu perasaan. Perasaan itu nggak ada. Aku ingin memukulimu, itu bukan perasaan. Kamu mengkhianatiku, itu bukan perasaan. Aku merasa dikhianatin, itu nggak ada. Perasaan merasa dikhianatin. Aku merasa marah, aku merasa sedih, aku merasa kecewa, aku merasa kesel, aku merasa cemas. Itu perasaan. Jadi aku merasa dikhianati. Nggak ada. Perasaan dikhianatin nggak ada. Perasaan marah. Karena dikhianati. Tunggu dulu, khianatin mana ada. Tunggu dulu. Itu yang pertama. Kemudian kita merasa itu nggak boleh berhenti di situ aja. Ini kita karena ada kebutuhan apa di situ. Maka itu kemudian kita merasa itu kan. Nah yang ketiga adalah ungkapkan kebutuhan kamu.
Nah, aku tadi melihat kamu jam 9:05 baru datang. Aku merasa kecewa. Karena kebutuhanku akan tepat waktu itu tinggi sekali. Oke. So kita unculkan juga kenapa seperti itu. Jadi sebenarnya kecewanya bukan karena kamu datang terlambat tuh ya. Tapi karena kebutuhanku loh. Saya bertanggung jawab terhadap rasa itu karena perasaan itu ada saya yang buat. Perasaan itu adalah karena ada program-program itu karena kebutuhan-kebutuhan saya. Betul. Selanjutnya adalah meminta, bukan menuntut. Mulai besok, maukah kamu datang ke sini sampai di depan kantorku itu jam 9 kurang. Minimum jam 9. Semakin spesifik kita bisa menyampaikan itu, semakin kemungkinan bisa terjadi itu lebih baik. Aku kepingin, kamu tuh masuk gak hormat sama aku, gak ada hormatnya masuk ke kantorku, gak ngetuk pintu, apa dan sebagainya, seperti itu. Tapi kita bisa ngomong bahwa kamu tadi masuk dan aku tidak mendengar ketukan pintu. Ya kan? Bisa jadi dia ngetuk tapi kita nggak dengar, betul, ya kan? So it's always me. Ya, betul. Okay, wow. Kemudian, aku merasa kecewa atau aku merasa marah gitu karena kebutuhanku untuk privacy itu sesuatu yang penting sekali. Maukah kamu bersepakat denganku untuk mengetuk sebelum kamu masuk? Sih, nggak ada kemana, nggak ada itu. Jadi tapi sampaikan dengan itu step-stepnya. Tentu banyak cerita-cerita di situ dan sebagainya. Tapi 4 step ini menurut saya suatu yang mukjizat ya. Bisa dapetin, menurut saya dapatkan sesuatu inti dari itu dari sebuah buku itu sih. Wah, itu keren banget sih. Selama ini kan kita terbiasa dengan judgment, menilai seseorang dan sebagainya seperti itu gitu. Dan kita nggak punya kemampuan karena dari orang tua kita, guru kita nggak bercerita seperti itu kan. Dia langsung, aku marah itu gara-gara kamu. Kamu buat aku marah. Mana bisa orang bisa bikin marah? Sama seperti mana ada orang bisa bikin sakit hati. Nggak mungkin, impossible orang bisa bikin sakit hati pada kita. Sakit hati, saya cerita tadi, itu hoax terbesar sepanjang sejarah di dunia seperti itu. So ya menurut saya kita perlu untuk belajar lebih dalam tentang hal tersebut. Dan communications itu menjadi salah satu faktor penting khususnya zaman sekarang karena banyak perpecahan terjadi karena salah berkomunikasi. Dan banyak juga orang berpikir bahwa komunikasi itu keluar. Anthony Robbins mengatakan bahwa communication adalah the most important skill in the world. Tapi menurut saya kebanyakan orang berpikir berkomunikasi keluar. Bagaimana jualan, bagaimana ini. Tapi yang jauh lebih penting, kita bicara kepada orang itu berapa ribu kata per hari. Tapi bicara pada diri kita sendiri, jutaan kata setiap hari. Dan komunikasi ke dalam diri kita yang membuat narasi-narasi dalam diri kita, itulah yang membentuk diri kita. Menurut saya itu jauh lebih penting. So belajarlah di situ. Komunikasi bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. It's very interesting. Non-violent communications. Yes. Karena zaman sekarang bahkan banyak orang menggunakan communication sebagai cara untuk meng-attack, verbal attack. Betul. Oke. Dan saya pikir ini cerita kejadian realnya bahwa si Marshall Rosenberg itu ditodong oleh seseorang gitu. Dan apa yang terjadi? Dia bicara sama orang tersebut yang nodong itu. Dan dia mengerti kebutuhan si orang tersebut dan akhirnya diletakkan si pisau itu dan kemudian dia nangis kepada si Marshall itu. So itulah kekuatan dari komunikasi kalau kita bisa mengerti si emosi yang pada orang tersebut. Menurut saya jauh daripada itu, saya masih jauh perlu belajar banyak. Maka itu saya mengungkapkan di sini supaya orang-orang di sekitar kita, ayo kita belajar sama-sama supaya lebih kaya dan membuat dunia ini lebih baik. Thank you for sharing. Thank you menjadi bagian dari kebaikan. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.